Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sidurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nabahatihi. Tadi udah bagus. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Baca. Bihi ilai qala hadatsana Ali ibn al-Husain bin Ibrahim qala hadatsana Abu Badrin qala hadatsani Zuhairun Abu Khaisamah qala hadatsana Al-Hasan ibn al-Hurri qala hadatsani Isa ibn Abdullah bin Malik an Muhammad bin Amri bin Atta ahadi bani Malikin an Abbasin aw Ayyasi ibni Sahlin as-Sa'idi annahu kana fi majlisi fihi abuhu wa kana min ashabin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fil majlisi Abu Hurairah wa Abu Humaid as-Sa'idi wa Abu Usaid bi hadzal khabari yazidu ay yanqusu qala fihi summa rafa'a ra'sahu yakni minar ruku'i faqala sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu wa rafa'a yadayhi summa qala Allahu akbar fasajada fantasaba ala kaffaihi wa rukbatayhi wa suduri qadamaihi wa huwa sajidun summa kabbara fajalasa fatawarraka wa nasaba qadamahu al-ukhra summa kabbara fasajada summa kabbara faqama walam yatawarrak summa saqal haditha qala summa jalasa ba'da ruk'ataini hatta idha huwa arada ayyan hada lil qiyami qama bi takbiratin summa raka'a raka'ataini al-ukhrayaini walam yadhkuri tawarruka fi tasyahudi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muhammad bin Amr bin Atta, salah satu daripada Bani Malik, yang tahu maksud apa Bani Malik? Dari Sayyidina Abbas atau Ayyash bin Sahal as-Sa'idi, annahu sesungguhnya beliau kana fi majlisin, ada dalam majlis, fihi abuhu, di dalam majlis tersebut ada ayahnya, yaitu Sayyidina Sahal as-Sa'idi. Wa kana min ashabin Nabi, dan ada ia ayah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil majlisi Abu Hurairah, di majlis tersebut ahli dzikri, yaitu majlis yang di sana ada ayahnya, maka kita terjemahkan di majlis tersebut itu ada Sayyidina Abu Hurairah, ada Sayyidina Abu Humaid as-Sa'idi, ada Sayyidina Abu Usaid. Bihadzal khabar, dengan ini hadis, yazid atau yanqus, menambahkan
atau mengurangi. Hadis yang tadi lebih kurang maksudnya, ada penambahan sedikit dari satu sisi, ada pengurangan di sisi yang lain, yang pada intinya qala fihi, berkata ia di dalam hadis tersebut. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian membangkit ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, akan kepalanya, yakni dari ruku. Faqala, maka berkata, maka membaca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd. Wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yadayhi, akan kedua tangannya. Summa qala, kemudian Nabi membaca Allahu Akbar. Fasajada, maka sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sujud, fantasaba ala kaffaihi, maka menegakkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kedua telapak tangannya Nabi, atas kedua telapak tangannya Nabi, telapak tangan, sehingga disesuaikan hadis sebelumnya, tidak boleh digenggam, tidak boleh dihamparkan tangannya di lantai. Kemudian rukbatayhi, Nabi sujud menegakkan atas dua lututnya Nabi. Dan poinnya di sini, suduri kodamai. Sudur artinya dada, maksudnya bagian dalam daripada dua telapak kakinya Nabi. Dimasukkan bagian dalam dua telapak kaki di sini adalah bagian dalam jari jemari, karena tidak mungkin kita menegakkan bagian dalam dua telapak kaki, melainkan yang bisa hanya jari jemari. Maka dalam bahasa fikih menggunakan redaksi butunil asabi', jadi dengan perut anak jari, sehingga jarinya ditekuk menghadap ke arah kiblat. Saya pernah melihat sebuah pembahasan dari ulama yang mengatakan sujud dengan butul asabi tidak sah. Mereka mengatakan sujud dengan ujung jari, harus tegak gini. Kalau tegak begini, kalau jari seseorang itu panjang, jari telunjuk sama tengahnya cuma dua jari. Kalau dua jari itu belum tertunai hukumnya, karena minimal itu jamak asabi'. Jadi tiga jari kanan, tiga jari kiri, sehingga menyebabkan mengkhawatirkan juga ketika kita katakan nggak sah begini. Dan kita sampaikan dia menekuk jari kena menghadap kiblat. Alhamdulillah jelas redaksi hadisnya di sini. Suduri kodame, dada bagian dalam dua telapak kakinya ditegakkan. Wahwa sajid, dan dianya Nabi sujud. Thumma kabbara, kemudian takbir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa, lalu duduk ya Nabi. Fatawarraka, dan tawarruk ya Nabi. Wa nasaba qadamahul ukhra, dan menegakkan ya Nabi akan telapak kakinya yang lain. Di sini yang dimaksudkan adalah telapak kaki kanan. Summa kabbara fasajada, kemudian takbir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sujud ya Nabi. Summa kabbara
kemudian takbir ya Nabi, faqama, lalu berdiri ya Nabi SAW, walam yatawarrak, dan tidak tawarruk. Tawarruk di sini maknanya duduk keadaan tawarruk. Nah, di sini ada perbedaan, bahwasanya duduk antara dua sujudnya Nabi dalam hadis ini yaitu tawarruk. Ini mengasuh pendapat mengatakan seluruh duduk dalam salat itu tawarruk. Mau duduk sujud antara dua sujud, duduk tasawuf awal, apalagi duduk tasawuf akhir. Cuman riwayat yang sahih, riwayatnya dhaif. Riwayat yang sahih adalah mengambil duduk tawarruk di akhir. Sementara mazhab Imam Abu Hanifah ini tidak menerima yang adanya tawarruk. Jadi mazhab Hanafi tawarruk itu enggak ada. Tawarruk dikatakan itu duduk wanita. Nah, maka walam yatawarrak, kemudian Nabi bertakbir lalu berdiri dan Nabi tidak tawarruk, tidak duduk tawarruk. Ini dari rakaat keberapa? Ini cerita rakaat keberapa? Pertama. Nabi berdiri dan tidak tawarruk. Ini menafikan duduk istirahat. Mafhum dari hadis ini menafikan adanya duduk istirahat. Kemudian duduk antara dua sujudnya adalah duduk tawarruk. Lihat bahasanya kembali. Nabi sujud, tegakkan dua telapak tangannya, dua lututnya, bagian dalam dua telapak kakinya, beliau sujud, kemudian beliau takbir dan duduk lalu tawarruk. Ini duduk antara dua sujud dan menegakkan telapak kakinya yang lain, yaitu kaki kanan. Kemudian beliau takbir lalu beliau sujud. Ini takbir sujud kedua. Kemudian beliau takbir lalu berdiri. Ini bangkit dari sujud kedua ke rakaat berikutnya. Walam yatawarrak, Nabi tidak duduk tawarruk. Bisa saja maknanya menafikan duduk istirahat, bisa saja menafikan duduk tawarruk, tapi duduk iftirasnya ada. Yang jelas hadis ini tidak diambil mafhum karena bertentangan dengan hadis sahih. Kalaulah maknanya Nabi tidak duduk tawarruk, berarti sejalan dengan hadis sahih, Nabi duduk iftirash. Tapi kalau diartikan Nabi tidak duduk tawarruk, artinya tidak duduk istirahat sama sekali. Jadi kenapa kita terjemahkan, kita mafhumkan demikian? Karena duduk antara dua sujudnya di atas diceritakan duduk tawarruk. Berarti kalau Nabi tidak duduk tawarruk, maknanya menafikan duduk istirahat. Sumasaqal hadis. Kemudian beliau melanjutkan hadis sebagaimana sebelumnya, summa jalasa, kemudian Nabi duduk ba'da rak'atain, setelah dua rakaat, hatta idza huwa, sehingga apabila dianya Nabi SAW arada, menginginkan ia Nabi, ayyan hadha, bahwa bangkit ya Nabi lil qiyami, untuk berdiri, bangkit rakaat kedua, bangkit dari duduk tasawuf awal ke rakaat ketiga, qoma, berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Summa raka'atainil ukhrayaini, kemudian ruku' ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dua rakaat yang akhir. Walam yazkurit tawarruk, dan beliau tidak menyinggung tentang duduk tawarruk dalam tasyahud. Hadis Wabillahi qala hadatsana Ahmad ibnu Hanbalin qala hadatsana Abdul Malik bin Amrin qala akhbarani Kulaihun qala hadatsani Abbas ibnu Sahlin qala ijtama Abu Humaid wa Abu Saidin wa Sahlu ibnu Sa'din wa Muhammadu ibnu Maslamah fadzakaru salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Humaid ana lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Fadzakara ba'da hadza qala Fadzakara ba'da hadza. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abbas ibnu Sahab, kata beliau, telah berkumpul beberapa orang sahabat Nabi. Satu, Sayyidina Abu Humaid radhiyallahu an. Yang kedua, Sayyidina Abu Usaid radhiyallahu an. Yang ketiga, Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Yang keempat, Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an. Fadzakaru, lalu mereka menyebutkan, lalu mereka mudzakarah tentang salat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Humaid, maka berkatalah Sayyidina Abu Humaid, ana a'lamukum, saya lebih tahu dari kalian, saya lebih tahu dari kalian dengan salat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara ba'da hadza, lalu beliau menyebutkan sebagiannya ini, sebagian daripada riwayat yang ada di sini, yang riwayatnya diringkas. Sebelumnya ada bantahan. Apa kata kawan-kawannya? Di mana pula engkau lebih tahu dari kami? Amangnya kamu lebih banyak ngikutin Nabi dari kami? Atau tidaklah engkau lebih duluan masuk Islam dari kami? Nah, fadzakara ba'da hadza qala, berkata ya Sayyidina Abu Humaid radhiyallahu anhu, summa raka'a, kemudian ruku' ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi, lalu meletakkan ya Nabi akan kedua tangannya Nabi atas dua lututnya Nabi, ka'annahu, seolah-olahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabidun alaihima, itu menggenggam atas keduanya dua lutut, seolah-olah digenggam karena diletakkan di lutut itu pas dengan rohahnya, bundaran telapak tangan. Wa wattara yadayhi, dan merenggangkan ya Nabi akan dua tangannya. Fatajafa an jambaihi, maka renggang ia tangan dari dua lambungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua tangan waktu rukuk renggang dari dua lambung. Qala, berkata ya Sayyidina Abu Humaid, tsumma sajad, kemudian sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amkana anfahu wa jabhata, lalu menempelkan ya Nabi akan hidung dan dahinya. Nah, ini riwayat di sini ada penambahan dalam hal ini, menempelkan hidung dan dahinya. Wa nahha yadayhi an jambaihi, dan menjauhkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kedua tangannya dari kedua lambungnya. Wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi, dan meletakkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dua telapak tangannya sejajar dengan dua bahunya. Nah, ini pembahasan seperti pembahasan sebelumnya. Posisi tangan waktu sujud itu sama dengan posisi tangan ketika takbiratul ihram, yakni lebar tangan sejajar dengan dua bahu, tinggi tangan, yang jempol sejajar dengan yang lunak bagian dua telinga, kemudian telunjuk sejajar dengan bagian atas telinga. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kepalanya Nabi, hatta raja'a kullu azmin fi mawdi'i, sehingga kembali setiap tulang pada tempatnya. Berdasarkan riwayat ini,
Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengistimbat salah satu rukun solat adalah tumaknina. Baik dihitung tumaknina secara tersendiri, maka rukun solat menjadi 18. Tapi kalau dihitung secara bersamaan dengan rukun yang dilakukan, maka rukun solat jadi 13. Rukuk dengan tumaknina, i'tidal dengan tumaknina, duduk antara dua sujud dengan tumaknina. Nah, di sini bahasanya adalah kemudian Nabi rukuk, kemudian Nabi bangkit, rafa'a ra'sa, membangkit kepalanya, mengangkat kepalanya dari rukuk, yaitu i'tidal. Sampai kapan? Sampai kembali setiap tulang ke tempatnya. Artinya posisi tulang kembali kepada tempatnya dalam keadaan tenang dan stabil. Hatta faragha, sehingga selesai ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma jalasa, kemudian duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faftarasha, lalu menghamparkan ya Nabi rijlahul yusra, akan kakinya Nabi yang kiri. Nabi menghamparkan akan kakinya Nabi yang kiri. Dia duduk antara dua sujud atau duduk tasawuf awal, yaitu telapak kaki terhampar ke bagian lantai. Wa aqbala bisadril yumna ala kiblati, dan menghadap ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dada kanan, dada kaki kanan atas kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dada kaki kanan menggunakan bahasa dada kaki kanan, artinya wajah atrafa asabi'a rijlihil yumna ilal qiblah, itu mana dada kaki kanan menghadapkan ujung-ujung jari kaki kanan ke kiblat. Kaki kanan ditekuk tegak lurus, kemudian ujung jari semuanya menghadap ke kiblat. Nah, sebagaimana riwayat dalam sujud tadi, Nabi sujud di atas dada dua telapak kakinya. Maka ini dimaksudkan butunul asabi. Di sini menggunakan bahasa yang sama, dada kaki kanannya. Kalau dada kaki kanan masukkan itu telapak, nah itu nggak mungkin. Ada satu makhluk hantu di Sumatera Barat yang tumitnya ke depan. Nah, kalau dia yang salah mungkin bisa telapak kakinya ada kiblat, karena tumitnya ke depan. Nah, namanya sibigo. Itu menakutkan bagi anak-anak. Sebetulnya dia nggak ada. Dia kepala babi. Jadi kalau antum babi, maaf. Kalau saha antum diganggu babi, nah bilang sama mamanya itu sebigau. Kata orang dulu, tumitnya ke depan. Maka kalau mau lari, nah lari ke arah ujung kakinya, jangan lihat tumitnya. Kalau ikut tumitnya, nanti malah ketemu dia. Ujung kakinya lihat. Nah, kali itu yang mungkin sholat, mungkin sebesar telapak kakinya ke depan, karena kebalik. Nah, tapi kalau kita kakinya normal-normal saja, nggak ada kecelakaan, maka nggak mungkin menghadapkan telapak kaki. Maka sodar kaki di sini maksudnya ujung jari. Ditafsirkan di dalam wajah atrofa asabi'i rijlihil yumna ilal kiblat, hadapkan ujung-ujung jari kaki kanan ke kiblat.
Jadi sampai ujung jari juga perlu diperhatikan di dalam ibadah sholat. Jadi kaki kanan kita tegakkan, jarinya ditekuk sehingga semuanya itu menghadap kepada arah kiblat. Nah, ini poin penting di riwayat yang ini. Nah, kalau digabungkan semua riwayatnya, maka sempurnalah sholat Sayyidina Rasul. Wa wada'a kaffahu al-yumna ala rukbatayhi. Al-yumna, meletakkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam telapak tangan kanannya Nabi atas lututnya Nabi yang kanan. Alhamdulillah, mudah untuk diamalkan. Tapi kalau meletakkan telapak kanan di atas lutut kiri, telapak tangan kiri atas lutut kanan, ini tari Aceh itu. Telapak tangan kanan di atas lutut kanan, wa kafal yusra ala rukbatil yusra, meletakkan telapak tangan kiri di atas lutut kiri, wa asyara. Nah, ini beberapa ini asyara bi usbu'ih, Nabi isyarat dengan telunjuknya. Nah, Nabi isyarat dengan telunjuknya. Ada berapa ketemu? Ada 3. Nah, 3 sampai 11. Kata ulama 11 yang menggerakkan 1. Hadis. Wabihi ilaihi qala hadatsana Amru ibnu Utsman qala hadatsana Baqiyatu qala hadatsani Uqbatu qala hadatsani Abdullah ibnu Isa anil Abbas bin Salih as-Sa'idi an Abi Humaidin bihadzal hadithi qala wa idza sajada farraja baina fakhidaihi ghairu hamilin batanahu ala syai'in min fakhidaihi. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Humaid dengan ini riwayat. Qala, ada tambahannya beda lagi. Wa idza sajada, apabila sujud ya Nabi, farraja baina fakhidaihi, merenggangkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dua pahanya. Jadi kalau sujud tuh paha enggak dekat, artinya lututnya enggak dirapatkan, tapi lutut akan turun ke bawah sejajar dengan kita berdiri. Jangan dilapatkan ke tengah. Untuk sujud mana? Lututnya rapat. Nah, itu satu. Lutut jangan rapat, tapi lutut lurus sebagaimana kita berdiri. Itu buka kaki selebar bahu, maka itu turun sujud lutut lurus juga ke bawah, enggak boleh rapat. Itu poin yang baru di hadis ini. Kemudian poin yang baru juga, ghairu hamilin batnahu, dan dia tidak menumpangkan perutnya atas sedikit pun dari dua pahanya. Dia tidak menumpangkan, dia tidak meletakkan perutnya atas sedikit pun dari dua pahanya. Maksudnya jangan sampai perut ditumpangkan ke paha, perut jangan sampai menempel di paha. Ada orang sujud, kalau sujud dia malas, bangun orang cacingan, kawannya udah bangun dia masih gini. Sujud memang, tapi perutnya numpang ke paha. Jadi antara paha dan perut turun gang, sehingga diriwayatkan kalau lewat anak kambing di bawah Nabi bisa lewat. Kalau lewat kucing bisa lewat. Ada ruangan di situ. Nah, berarti perut dikecilkan. Tapi kalau sekarang ada kucing susah dulu. Ada apa itu? Ada gubah-gubah. Nah. Jadi ditarik perutnya sehingga jangan pula merayap seperti sujud salafi. Jadi tidak sujud lagi namanya, karena sudah datar antara pantat dengan pundak, saking merayapnya situ. Karena yang ditunjukkan di sujud adalah mengangkat, harus tinggi
bagian pinggulnya daripada kepalanya. Jadi ukuran sujud, ukuran meletakkan dahi, yaitu sama dengan posisi dahi ketika rukuk. Nggak boleh dong. Kita rukuk, mana saja dahi kita, nah situlah tempat sujud kita. Nah, untuk mempaskannya pinjam tali pengukur lurus tiang milik tukang. Ya, tempel situ, kasih tali, bawahnya ada pemberat. Nah, kalau tukang asal-asalan dia cari batu saja. Tukang profesional dia ada sebagai imah dia buat. Nah, gantung di sini. Kemudian rukuk. Nah, seluruh situlah ke bawah tempat sujud. Kalau lewat salafi. Kalau turun wanita atau pemalas. Jadi pas khairul umur usatuha. Nah, hadis Wabi ilai qala hadatsana Muhammad ibnu Ma'marin qala hadatsana Hajjaj ibnu Minhalin qala hadatsana Hammamun qala hadatsana Muhammad ibnu Hujadata an Abdul Jabbar bin Wa'ilin an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi qala falamma sajada waqa'ata rukbatahu ilal ardi qabala an tata'a kahfahu qala falamma sajada wada'a jabahatahu baina kaffaihi wa jafa an ibtaihi. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdul Jabbar bin Wa'il dari ayahnya. Hadis apa? Ini hadis munqati'. Nah, Abdul Jabbar bin Wa'il dari Sayyidina Wa'il bin Hujr. Nah, seharusnya dari Abdul Jabbar bin Wa'il dari Wa'il bin Alqamah. Kemudian baru Wa'il bin Hujr. Nah, ini munqati' sanad. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi munqati' tidak merusak kesahihan hadis dikarenakan sanadnya muttasil dalam riwayat yang lain. Dari Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis qala falamma sajada, maka tak kala sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam waqa'ata rukbata ini luah apa? Waqa'ata rukbata luah apa? Akalunil barawi. Nah, waqa'ata jamak ya tasniyah, rukbata tasniyah, mentasniyakan fi'il karena fa'ilnya tasniyah, luah akalunil barawi. Waqa'ata rukbatahu, jatuhlah kedua lututnya Nabi ke tanah. Jatuhlah kedua lututnya Nabi ke tanah qabla an taqa'a kafahu, sebelum bahwa jatuh dua telapak tangannya Nabi. Ini antaqa'a kafahu baru kembali luah yang biasa. Antaqa'a kafahu tasniyah, fi'il mudhari'nya mufrad taqa'a. Tapi yang tadi rukbata tasniyah, fi'il madhinya tasniyah. Jadi bergabung di sini. Ini contoh nahwu untuk nampak. Nah, waqa'ata rukbatahu, turun dua lututnya Nabi, jatuh dua lututnya Nabi ke tanah sebelum bahwa jatuh dua telapak tangannya Nabi. Qala falamma sajada, maka tatkala sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a jabhatahu baina kaffai, meletakkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dahinya Nabi antara dua telapak tangannya Nabi, wajafa,
dan merenggangkan ia Nabi dari dua ketiaknya Nabi. Ketika itu sujud, dua ketiak renggang, dibuka, jangan merapat. Kemudian waktu sujud, kaki lebih duluan dari telapak tangan. Memang ada hadis mengatakan, janganlah kalian sujud seperti turunnya onta. Maka dalam hal di sini ada dua penyelesaian atau uraian dari para ulama. Satu, maksud jangan sujud seperti onta, ada sebagian mengatakan onta itu kan sujud. Nah, mau duduk ya, kan tangannya dulu, baru kakinya. Salah satu ulama katakan, bagi onta, kaki adalah tangan, tangan adalah kaki. Dia balik gitu. Nah, itu satu penafsirannya. Yang pada intinya tetap bahasanya sujud itu kaki duluan. Yang kedua, yang dimasukkan dari hadis tersebut itu mungkin mansukh, atau hadis itu kalau ditafsirkan memang tangan dulu baru kaki, ini bertolak belakang dengan banyak hadis, jika dia nggak diamalkan. Ini penyelesaian yang kedua dari ulama. Kemudian yang ketiga, sujud dengan tangan duluan daripada kaki, ini menampakkan pemandangan yang kurang bagus. Nah, misalnya kita terlambat sujud, lalu kawan kita di depan itu dia pakai metode itu, metode tangan dulu baru kaki. Kita mau turun, dia sudah menyiapkan Maryam Merlinanya. Nah, jadi ketemu sama itu dulu, karena hayahnya tidak bagus kata ulama. Maka pemahaman yang dipakai yaitu lutut lebih awal pada kaki, ini ketika kita dalam kondisi stabil, tidak sakit. Kecuali misalnya badan terlalu berat, kemudian sudah tulang sudah lemah, jadi kalau turun ke bawah ke lutut dulu. Nggak jadi antum tulis. Nah, mengganggu. Apa tadi? Nah, kalau fungsinya dalam badan gemuk, kemudian tulang dah mulai encok, agak linu, kalau sampai lututnya duluan ke bawah, baru tangannya, dia akan jadi dan terjadi kecelakaan dan sebagainya, maka itu boleh. Kalau sudah tua boleh tangan dulu baru kaki. Kalau sudah tua. Tapi kalau masih sehat walafiat, maka sunnahnya kaki dulu kemudian tangan, selepas itu dahi dan hidung serentak, letakkan di posisi antara dua telapak tangan, jafa, renggangkan daripada dua ketiaknya. Hadis. Wa bi ilai qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdullah ibnu Daud an Fitrin an Abdul Jabbar bin Wa'ilin an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ibhamaihi fi sholati ila syahmati udhunaihi. Nah, ini riwayat berikutnya tentang angkat tangan. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ibhamaihi, mengangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kedua jempolnya Nabi bis salati, di dalam salat, sampai syahmati udhunai, bagian yang lunak dari dua telinga. Nah, jempol kepada yang lunak daripada dua telinga. Hadis hazwa mangkibai itu untuk jarak kiri dan kanan. Nah, hazwa mangkibai itu untuk jarak kiri dan kanan, lebar dari hazwa mangkibai. Jangan begini, jangan pula begini, tapi jaraknya sejajar bahu, lebar. Kemudian untuk tingginya, yaitu dengan ukuran jempol sejajar dengan lunak telinga, telunjuk dengan bagian atas telinga. Ini untuk tinggi.
Untuk tarik ke belakangnya, nanti ada riwayatnya, nanti saya ingatkan antum. Untuk jarak tarik ke belakangnya sampai batas yang tidak mungkin lagi ditarik, yaitu batas maksimal. Nanti saya tunjukkan riwayatnya. Nah, sampai di sini batas maksimal, tarik saja sampai habis, sampai nggak bisa lagi. Tapi syaratnya jari harus madhab kiblat. Tapi kalau begini, tarik sampai habis, sampai ke sini. Nah, posisi yang ada kiblat gini, lurus. Nah, salat begini. Nah, Allahu Akbar, lebih lurus. Nah, baik. Syahmata udhunai. Hadis berikutnya. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abdul Malik bin Syu'aib ibn Tslais qala hadatsani abi an jaddi an Yahya bin Ayyub an Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraid an Ibni Syihab an Abi Bakri ibn Abdurrahman ibn al-Haris bin Hisham an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati ja'ala yadayhi khudwa mankibaihi wa idza raka'a fa'ala misla dzalik wa idza rafa'a lis-sujudi fa'ala misla dzalik wa idza qama minar rukbataini fa'ala misla dzalik minar rak'ataini fa'ala misla dzalik. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya beliau pernah berkata, apa kata Sayyidina Abu Hurairah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kabbara lis-salati, apabila takbir ya Nabi untuk salat, ja'ala memposisikan ya Nabi yadaihi, dua tangannya Nabi, hazwa mankibaihi, sejajar dengan dua bahunya Nabi. Wa idza raka'a, apabila rukuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ala misla dzalik, saya melakukan ya Nabi seperti demikian. Wa idza rafa'a lis-sujudi, apabila bangkit ya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sujud. Apa maksudnya? Apabila bangkit ya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sujud, niscaya melakukan ya Nabi seperti demikian, yakni mengangkat dua tangan sejajar bahu. Apa maksud bangkit untuk sujud? Bangkit dari rukuk, bangkit dari Sujud kedua. itu apa ya? Bangkit dari rukuk. Hah? Bangkit dari sujud kedua. Dia bahasanya apabila bangkit ya Nabi untuk sujud. Bukan bangkit dari sujud. yakni bangkit dari rukuk. I'tidal. Kenapa kita i'tidal? Karena kita i'tidal itu untuk apa? Bersujud. Maka ini hadis ini mendukung pendapat daripada Imam Abu Hanifah yang menyatakan i'tidal sama duduk antara dua sujud bukan rukun mu'tabar, bukan rukun maksud, bukan rukun maksud. Dia cuma rukun pemisah saja. Karena nggak mungkin rukun langsung sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi nggak, seolah-olah sujud itu hanya melanjutkan pergerakan ruku. Nah, supaya beda ruku sama sujud dipisah. Silakan keluar. Nah, bangkit dari ruku yang tidak itu untuk sujud. Belum nih. Jadi bangkit dia daripada ruku itu tujuan untuk sujud. Jadi garis bawah itu maksudnya
bangkit untuk sujud yaitu i'tidal, fa'ala misla dzalik, Nabi melakukan demikian yaitu mengangkat dua tangan, itu juga disunahkan. Kemudian idza qama min rak'ataini, apabila bangkit ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dua rakaat, yakni dari tasawuf awal ke rakaat ketiga, fa'ala misla dzalik, melakukan ya Nabi akan demikian, mengangkat dua tangan sejajar bahu. Jadi ada tiga tempat di sini mengangkat dua tangan, yaitu ruku', i'tidal, dan bangkit dari tasawuf awal. Tentu sebelumnya dimulai dengan takbiratul ihram. Yang di sini ya Bu, yang di sini hadis. Wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala hadatsana Ibnu Lahiyata an Abi Hubairata an Maimunin al-Makkiyyi annahu ra'a Abdullah ibnu Zubair wa shalla bihim yushiru bi kaffaihi hina yaqumu wa hina yarka'u wa hina yasjudu wa hina yanhadu bil qiyami fayaqumu wa yubashiru bi yadayhi fa antalaqtu ila Ibni Abbasin faqultu inni ra'aitu Ibnu Zubair shalla salatan lam ara ahadan yusalliha fawadaftu lahu hadhihi al-isyarah faqala in ahbabta an tafzura ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqtadi bi salati Abdullah bin Zubair. Nah, diriwayatkan daripada seorang tabi'in, nama beliau Maimun al-Makki. Maimun orang Makkah, bukan kayak Maimun, bukan al-Makki, al-Jawi. Annahu, sesungguhnya Maimun al-Makki ra'a Abdullah bin Zubair, ia pernah melihat Sayyidina Abdullah bin Zubair, wassalla bihim, mengerjakan solat ia Sayyidina Abdullah dengan mereka, maksudnya mengimami solat ia Sayyidina Abdullah dengan mereka, yushiru bi kaffaihi, yushiru di sini mengangkat dua tangan. Nah, arti dasarnya mengisyarat, mafhumnya mengangkat dua tangan sejajar bahu. Mengangkat tangan ia Sayyidina Abdullah, mengangkat ia Sayyidina Abdullah dengan dua tangannya, hina yakum, ketika berdiri, yakni takbiratul ihram, wa hina yarka, ketika beliau ruku', wa hina yasjud, ketika beliau sujud, maksudnya i'tidal, wa hina yanhadu lil qiyam, dan ketika beliau bangkit untuk berdiri, fayaqumu, maka beliau akan berdiri, fayusiru biyadih, lalu mengangkat dua tangannya, yaitu dari tasawuf awal. Fataraku ila Ibni Abbas, pergilah aku jumpa Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini yang ditunjukkan oleh seorang tabi'in bagaimana semestinya seseorang memperhatikan ibadah sholat. Ketika dia berjamaah dengan seseorang, lalu menemukan pengalaman sholat berbeda dengan pengalaman sebelumnya, beliau akan tanya kepada orang lain, saya sholat dengan fulan begini dia buat. Nah, selesai Fatihah dia lama-lama baru surah. Nggak pernah kita jumpa salat begitu. Nah, yang paling anehnya lagi, Fatihahnya 2 kali. Nah, itu memang aneh. Nah, kita suruh dia baca Fatihah supaya dia tahu berapa jedahnya. Kalau sudah pandai, kalau sudah mengerti dan jedahnya, dia baca Fatihah lagi, baca doa yang lain. Ini seolah-olah memang sebuah sunnah Fatihah 2 kali. Nah, ini perlu disetel kembali imamnya supaya tidak melahirkan ajaran sesat atau pemahaman yang sesat. Awal-awal jadi imam dia tidak bisa mengkadar berapa sih waktu sakta yang cukup untuk Fatihah makmum. Saya bilang kalau kamu nggak tahu, baca Fatihah biar tahu pas
Dan sampai kita masih ihdinas siratal mustaqim, dia sudah baca surah. Nah, karena terlalu salah prediksi. Nah, supaya pas prediksinya baca, tidak dijadi amalan rutin sampai akhir naik ayat. Nah, ini kan masalah. Jadi ini sikap dari seorang Maimun Al-Makki. Beliau katakan, saya jumpa sholat dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair beda dari pengalaman sebelumnya. Hanya saya pergi jumpa Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu aku katakan begini, ini ra'aitu ibn Zubair sholat sholatan lam ara ahadan yusalliha. Sesungguhnya aku telah melihat Sayyidina Abdullah bin Zubair, dia mengajarkan sholat akan suatu sholat yang aku tidak melihat siapapun mengerjakan ia akannya sholat. Aku melihat seseorang, aku tidak melihat seseorang yang mengerjakan sholat seperti sholatnya Abdullah bin Zubair. Fawasaftu lahu hadil isyarat. Aku ceritakan kepadanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini isyarat. Waktu sholat pertama takbiratul ihram dia angkat tangan, kemudian waktu mau ruku angkat tangan, i'tidal angkat tangan, bangkit daripada tasyahud awal angkat tangan. Begitu cara sholatnya. Waqala berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, in ahbabta an tanzura ila salati Rasulillah, jika kamu ingin bahwa kamu memandang melihat kepada salat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqtadi, ikuti olehmu dengan salat Sayyidina Abdullah bin Zubair. Nah, ada dua isyarat dari hadis ini minimal yang kita pahami. Satu, seperti yang dikatakan, kita mesti mengambil berat dengan perkara sholat. Kalau menemukan sesuatu yang beda dari pengalaman sebelumnya, tanyakan kepada ulama atau kepada imam itu sendiri, kenapa beda gaya sholatnya, apa dasarnya. Yang kedua, bahwasanya di zaman tabi'in, di zaman tabi'in, pernyataan daripada Maimun Al-Makki, aku tidak melihat solat siapapun yang sama dengan solatnya Abdullah bin Zubair. Hanya perihal mengangkat 4 kali mengangkat tangan di dalam solat. Itu Sayyidina Maimun Al-Makki katakan, aku tidak pernah melihat solat orang seperti itu. Artinya di zaman tabi'in itu memang sebahagian dari praktek sunnah itu tidak dilakukan. Nah, kalaulah semua orang melakukan praktek sunnah seperti yang disebutkan dalam hadis, tidak akan ada ucapan daripada Maimun Al-Makki, lam ara ahadan yusalliha. Nah, kalau di zaman itu seperti itu adanya, apalagi di zaman sekarang, tidak usah terlalu aneh memandang kalau sholat tidak sesuai dengan ketentuan yang kita baca dalam hadis. Nah, imam seenaknya, baca 2 surah rakaat pertama, 2 ayat, 3 ayat rakaat pertama, 2 ayat rakaat kedua, selesai sholat Jumatnya. Bikin geram sekali. Bikin jengkel. Dia nggak bisa jengkel. Kenapa nggak bisa jengkel? Ini dia di zaman tabi'in. Sebagaimana hadis diriwayatkan, hafiztu sabtatai, kata Sayyidina satu sahabat, saya menghafal 2 sabta dalam salat yang aku melihat hari ini tidak ada orang mengamalkannya. Itu zaman sahabat, berarti zaman tabi'in. Jadi di zaman tabi'in saja begitu adanya pelaksanaan sholat. Nah, kalau hari ini ketemu yang aneh-aneh, ayat seenak muka dia, kemudian sholat seenak kepala dia, berpakaian seenak otak dia, kita pegang dada. Ingat, di zaman tabi'in pun dengan pernyataan Maimun Al-Makki, apa kata beliau? Lam ara ahadan yusalliha ka salati Abdullah bin Zubair.
Tapi pernyataan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang perlu dibawahi, kalau kamu pengen lihat bagaimana sholatnya Nabi, ya seperti sholatnya Abdullah bin Zubair, ngangkat tangan dalam sholat 4 kali, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, dan bangkit daripada rakaat kedua ke rakaat ketiga. Hadis Wabi ilai qala hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id Muhammad ibnu al-Abani al-Ma'na qala hadatsana An-Nadru bin Ibnu Katsir yakni As-Sa'idi qala shalla ila jambi Abdullah ibnu Tawus fi Masjidil Qayfi wa kana idza sajada sajdata ula wa rafa'a ra'sahu minha rafa'a yadayhi tilqa'a wajhihi wa ankartu dzalik fa qultu li Wuhaybi ibni Khalidin faqala lahu Wuhaybu ibnu Khalidin tasna'u syai'an lam arah ahdan yasna'uhu faqala ibnu Tawusin ra'aitu abi yasna'uhu wa qala abi ra'aitu ibnu Abbasin yasna'uhu wa la a'lamu illa annahu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'uhu. ini cerita daripada tabi'in juga atau tabi'in. Nah, cerita dari tabi'in yang bernama Nadhr bin Katsir As-Sa'di. Apa kata Nadhr bin Katsir As-Sa'di? Shalla ila jambi, salat ke sampingku, salat di sampingku oleh Abdullah bin Tawus, tepatnya di Masjid Khaif. Di mana Masjid Khaif, Zahra? Semuanya Ilyas Angga di Arafah. Nah, Masjid Khaif. Nah, yang sebagiannya masuk Arafah, yang sebagiannya tidak masuk Arafah. Masjid Khaif. Jadi salat di sampingku Abdullah bin Tawus di Masjid Khaif. Nah, bukan Arafah, Mina, salah. Farafa'ah, apa yang beliau lakukan? Karena idza sajada sajdatal ula, ada ia Abdullah bin Tawus, idza sajada, apabila dia telah sujud sajdatal ula, sujud pertama, farafa'a ra'sahu minha, lalu ia akan mengangkat kepalanya darinya sujud pertama. Rafa'a yadayhi tilqa'a wajhi, dia angkat kedua tangannya sejajar dengan mukanya. Nah, ini memang tidak diamalkan dalam mazhab kita. Jadi dari sujud pertama ke duduk antara dua sujud, angkat tangan, Allahu Akbar. Nah, dari sujud pertama ke duduk antara dua sujud. Rafa'a ra'sahu idza sajada sajdatal ula, apabila dia sujud pertama, lalu mengangkat kepala dari sujud pertama ke sujud kedua. Nanti ke duduk antara dua sujud. Rafa'a yadayhi, beliau mengangkat dua tangannya ke mukanya, ke arah mukanya, ke depan. Selesai sholat, pangkar tu tadi. Nah, aku ingkari atas demikian. Sholat macam apa kau buat? Nah, tadi jumpa orang Medan. Faqultu li Wuhayb bin Khalid, lalu aku katakan kepada Wuhayb bin Khalid. Dia juga nggak berani langsung nego. Dia bilang sama kawannya,
Nah, ada orang sejenis itu. Dia mau bertanya, dia nggak mau, suruh kawannya. Aku katakan pada Wahab bin Khalid. Nah, kamu lihat tuh, coba kamu tanya sama dia. Dari sholat dia tadi, nampak kan? Nah, faqala lahu Wahab bin Khalid, berkata kepadanya oleh Wahab bin Khalid, kawan saya. Nah, dia sendiri nggak berani ngomong, disuruh kawannya ngomong. Apa kata Wahab bin Khalid? Tasna'u syai'an lam arahadan yasna. Engkau melakukan sesuatu yang tidak aku lihat siapapun melakukannya. Apa jawaban pada Abdullah bin Taus? Ra'aitu abi yasna. Aku melihat bapakku melakukan iakannya. Saya lihat bapak saya sholat begitu. Wa qala abi, ketika itu saya tanya sama bapak saya bilang begini, ra'aitu Abdullah bin Abbas yasna. Aku melihat Abdullah bin Abbas melakukannya begitu. Wala alam, tapi saya nggak pasti. Saya tidak pasti kecuali annahu qol, sesungguhnya Abdullah bin Abbas berkata begini, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya juga demikian. Jadi model itulah cara sholat. Jadi saya sholat, lihat bapak saya sholat, lihat Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas sholat, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada Umar akhir zaman sholat langsung lihat Nabi. Nah, artinya kerjakan sholat seperti Nabi sholat, tidak pakai guru, tidak pakai mazhab. Kan aneh. Akhirnya dia baca hadis, dia pahami sendiri, keteteran dia dalam memahaminya. Nah, lahirlah mazhab baru, gaya-gaya sholat baru, karena tidak mau belajar dengan guru. Lihat metode tabi'in, bagaimana sahabat gencar-gencarnya mempraktekkan sholat Nabi, bahkan sesama mereka. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Umayyah, saya lebih tahu dari kalian daripada sholat Nabi. Sayyidina Wa'il bin Hujr, beliau mempraktekkan sholat dan menceritakan sholat Nabi, kemudian diceritakan kembali oleh anaknya terus ke bawah. Artinya kita perlu dengan praktek bagaimana maksud daripada yang disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu praktek secara bersama. Nah, saya diajarkan sholat oleh guru saya, gurunya oleh gurunya, gurunya oleh gurunya, sampai gurunya oleh tabi'in, tabi'in oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat redaksinya di sini. Dia tanya saya sholat ikut lihat bapak saya sholat, bapak saya lihat Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Saya ketahui melainkan Nabi melakukan seperti yang saya lakukan. Nah, ini dalil bermazhab. Kalau sekelas tabi'in, tabi'in bisa meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tetap mencontoh kepada tabi'in sebelumnya. Bagaimana dengan orang yang baru lahir? Nah, tahun 2024 usianya baru 20-30 tahun. Berarti lahirnya tahun 2000-an. Nah, 1990-an paling tua 1970-an. Nah, kemudian langsung pula sholat dengan hadis Rasul. Nah, baik. Kemarin ketika kami di Jawa itu ada habis bagi dan buku artinya itu kan dia berdiri sedekah, artinya terkhusus itu di Jawa Barat kebanyakan seperti itu, kan 1-2 orang kita lihat, artinya mungkin ada guru yang begitu. Apakah ada hadisnya? Nah, selama penelitian, saya meneliti dulu. Ya, saya meneliti tidak sambil meneliti, cuman terteliti sambil belajar. Ya, itu kesalahpahaman dalam kitab Fathul Mu'in.
Nah, kesalahan dalam kitab Fathul Mu'in, di sana ada redaksinya, mengembalikan tangan kepada posisi semula. Karena saking panjangnya huraian Fathul Mu'in tersebut, dalam satu hukum dia mutar kemana-mana, baru rukun berikutnya, lalu mutar panjang lebar, lalu rukun lagi. Jadi antara rukun dan rukun itu terlalu jauh. Nah, yang dibahas di sana adalah bab bab bersedekah, mengalihkan pada posisi semula itu Allahu Akbar. Nah, tidak lebih baik kepada posisi Allahu Akbar sama Allahu Akbar. Itu yang dibahas. Tapi dia bawa pembahasan itu ke dalam iktidak, padahal dia bukan pembahasan iktidak. Nah, saya rasa di sana konsletnya. Nanti kalau ada kitab Fathul Mu'innya, bisa untuk lihat di bab itu. Kemarin sudah suruh garis bawahi, sudah ada. Betul. Nah, saya bilang ini penyelewengan pemahaman dalam kitab Fathul Mu'in yang prakteknya adalah Sami Allahu liman hamidah. Nah, termasuk praktek yang buat bola dunia. Itu juga ide masing-masing. Allah. Nah, ini dari mana? Didahulukan yang kanan. Allah kanan. Kemudian kanan kiri di bawah. Yang nggak tahu ikut dari anak muridnya buat 2 kali. Kita generasi kedua. Kita generasi ketiga. Nah, itu nggak ada riwayatnya. Ide sendiri itu kalau bukan ide sendiri, ijtihad daripada guru-guru dari Fathul Mu'in. Nah, bukan Fathul Mu'innya, tapi ijtihad dari gurunya. Dia punya ijtihad juga di sana. Kemudian pemahaman yang salah dengan redaksi tersebut. Nah, terakhir. Wabillahi qala hadatsana Nasr ibnu Ali qala akhbarana Abdul Ala qala hadatsana Ubaidullah An-Nafi' ani ibni Umar annahu kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a wa idza qala sami Allahu liman hamidah wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi wa yarfa'u dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar annahu sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar kana ada ya Sayyidina Abdullah bin Umar idza dakhala fi shalah, apabila beliau masuk dalam salat, artinya memulai salat, kabbara, nisbah takbir, wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat ia akan kedua tangannya, wa idza raka'a, apabila beliau rukuk, wa idza qala, apabila membaca sami Allahu liman hamidah, ini juga mengangkat tangan. Yang ketiga, idza qama min rak'ataini, apabila beliau berdiri dari 2 rakaat, niscaya beliau mengangkat kedua tangannya. Wa yarfa'u dzalik, beliau merafa' demikian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya demikian yang dilakukan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi Wabi ilai qala hadatsana al-Qanabi an Malik an-Nafi anna Abdullah ibn Umar kana idza ibtada'a as-salata yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma duna dzalika. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar karena adalah Sayyidina Abdullah idza batada as-salat, apabila beliau memulai salat, ya rafa'u yadi, beliau akan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan 2 bahunya. Wa idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat kepalanya dari ruku', rafa'ahuma duna dzalik, beliau mengangkat kedua-duanya di bawah demikian sedikit. Nah, jadi agak rendah angkat tangannya. Waktu takbir sini sami Allah mudah dan agak turun. Benar?
sedikit saja. Itu hadis mauquf kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Nggak ada dikatakan yarfa'uhuma ila Nabi. Kalau Abu Daud lam yazkur rafa'ahuma duna dzalik ahadun ghairu Malik fi ma'araf. Tidak pernah menyebutkan mengangkat kedua tangan kurang dari demikian oleh siapapun selain Malik pada apa yang saya ketahui. Jadi hadasana Nabi an Malik, hanya riwayat Malik. Apa di sini Imam Malik atau apa nggak tahu, pasti hanya satu riwayat ini saja yang mengatakan angkat tangan i'tidal itu lebih rendah dari angkat tangan takbiratul ihram. Hadis tidak diamalkan karena hadis ahad, hanya satu riwayat saja.